Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yes, oke. Baik anak sekalian, Alhamdulillah ketemu lagi bersama Pak Aziz dalam materi pelajaran PJOK. Kali ini Pak Aziz akan membahas materi yaitu tentang budaya hidup sehat. Ya, baik anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberikan kemudahan dalam memahami pelajaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak sekalian, pada materi kali ini yaitu tentang budaya hidup sehat. Ya, kesehatan tidak terlepas dari yang namanya kebersihan. Kebersihan adalah pangkal kesehatan ya. Ada istilah kebersihan pangkal kesehatan. Dan di Islam juga mengajarkan kebersihan. An-nazafatu minal iman. Ya, baik anak sekalian, kalau kita bersih, kita sehat, insya Allah kita terhindar dari berbagai macam penyakit ya. Penyakit yang di sini Pak Is akan jelaskan tentang penyakit. Ada macam-macam penyakit seperti penyakit diare, lalu influenza, dan demam berdarah ya. Ya, mencegah lebih baik dari mengobati ya. Itu istilahnya sering kita dengar ya. Maksudnya mencegah hal yang dapat mengakibatkan penyakit itu lebih baik daripada kita membiarkan dan akhirnya menjadi sakit kemudian lalu diobati ya. Nah, bagaimana cara mencegah penyakit agar tidak menyerang kita ya? Nah, jadi selain kita berolahraga, lalu bermain yang sehat, lingkungan yang sehat, pakaian yang bersih, dan juga bisa dengan pola makan serta pola hidup yang teratur ya, itu semua dapat mencegah timbulnya bibit-bibit penyakit ya. Penyakit yang tadi Pak bilang yaitu bisa kita cegah, yaitu bisa penyakit diare, lalu demam berdarah dan influenza ya. Sekarang penyakit diare ya. Penyakit diare itu banyak sering menimpa masyarakat luas ya. Antaranya yaitu tidak mengenal usia ya, baik muda maupun usia tua ya, dan juga tidak mengenal jenis kelamin ya, baik itu perempuan maupun laki-laki. Nah, banyak berbagai kalangan masyarakat yang pernah terkena penyakit diare ya. Apa sih penyakit diare itu? Ya, penyakit diare ini ada ciri-cirinya ya, atau indikasi dari penyakit ini, yaitu kita mengalami mules ya, atau buang air besar secara terus-menerus. Lalu buang air besar mengeluarkan cairan yang encer ya, yang cukup banyak. Lalu muka kita pucat dan tubuh terasa lemas ya kalau kita punya penyakit diare. Nah, penyakit diare yang tidak tertangani dengan baik akhirnya dapat menimbulkan penyakit berat lainnya ya, seperti kolera dan tifoid. Ya, apa sih pemicu kita terkena penyakit diare? Ya, yaitu apa hal yang harus diperhatikan agar tidak terkena penyakit diare adalah jangan buang sampah sembarangan ya. Terus basmi, lalat, kecoa, tikus, nah, kalau ada di rumah tuh ya, jangan sampai ada binatang-binatang tersebut ya di rumah ya, karena itu binatang ini bisa membawa bibit penyakit ya. Biasakan mencuci tangan sebelum dan setelah makan. Nah, ini ya, cuci tangan ini penting ya. Apalagi sekarang
kita sering banget ya cuci tangan ya. Lalu jangan makan sembarangan ya. Jangan makan sembarangan atau jajan sembarangan ya. Terus biasakan mencuci tangan setelah buang air kecil dan air besar ya. Setelah buang air kecil atau buang air besar, tangannya dicuci ya. Dicuci dengan sabun yang bersih. Nah, lalu selalu menjaga kebersihan ya. Jika ada anggota keluarga kalian yang terkena penyakit diare, jangan panik ya. Coba lakukan pertolongan pertama, yaitu segeralah memberi banyak minum ya. Segeralah memberi banyak air minum ya, minum air mineral ya, agar bisa mengganti cairan yang sudah dikeluarkan. Karena kalau orang buang air besar, orang buang air terus, cairan tubuhnya akan berkurang ya, makanya banyak minum. Lalu dianjurkan diberi minum dengan campuran bubuk oralit ya, yang sudah tersedia di apotek ya, toko obat atau puskesmas terdekat. Nah, jika tidak ada oralit, dapat diganti dengan larutan gula dan garam ya. Caranya campurkan 2 sendok gula pasir dengan setengah sendok makan garam ya. Garam halus ke dalam air matang 1 gelas atau sekitar 200 cc. Aduklah hingga rata sebelum larutan tersebut. Lalu larutan disebut rata ya, lalu bisa diminum. Oke. Ya, penyakit yang kedua ya, selain diare tadi ada juga penyakit DBD ya, demam berdarah, dengue ya. Penyakit ini sering menyerang masyarakat ya, sering menyerang kita nih. Penyakit demam berdarah ditimbulkan karena gigitan nyamuk ya. Nyamuk apa sih? Nyamuk Aedes aegypti ya. Nyamuk tersebut sangat berbahaya karena membawa virus ya, virus dengue ya. Di dalam tubuhnya virus itulah yang menjadi penyebab lahirnya penyakit demam berdarah atau demam berdarah dengue, disingkat DBD ya. Orang yang terkena penyakit DBD ini dapat dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya panas tinggi ya, sampai berhari-hari. Badannya terasa lesu, lemah, tidak bertenaga, nafsu makannya hilang, dan terasa sakit di organ hati ya. Dapat terjadi muntah darah, mimisan, dan buang air besar berwarna hitam. Dan juga kulitnya timbul bintik-bintik merah ya, bintik-bintik merah seperti kena gigitan nyamuk. Tapi ini banyak ya. Nah, adapun cara agar nyamuk Aedes aegypti tidak berkembang biak di sekitar tempat tinggal kita, dengan cara mencegahnya dengan 3M, yaitu menutup tempat air, lalu menguras bak mandi, dan mengubur kaleng bekas ya, atau barang-barang bekas. Selanjutnya yaitu penyakit influenza. Ya, penyakit influenza ini termasuk penyakit yang sering kita jumpai atau sering kita alami ya. Mengapa demikian? Penyakit influenza mudah menyebar kepada orang lain ya. Jadi dia semacam virus ya, bisa menyebar ya. Nah, penyebabnya adalah virus ya, virus yang bernama virus influenza. Ketika seorang berbincang-bincang dengan orang lain yang sedang sakit, virus influenza ini dapat menularkan ya, dapat tertular melalui droplet ya, atau ketika kita sedang berbicara ya, atau berbincang-bincang kepada orang lain. Nah, agar virus influenza tidak menyebar, maka penderita influenza hendaknya menutup hidungnya dengan menggunakan masker ya. Penyakit influenza juga sering disebut penyakit flu ya. Bisa disingkat dengan flu. Biasanya jika penderita penyakit influenza
tidak segera diobati maka timbul gejala lanjutan ya. Biasanya lebih parah ya, yaitu demam tinggi, batuk, nyeri otot ya, dan persendian serta sakit kepala. Ya, agar kita tidak terkena penyakit influenza, maka langkah-langkah pencegahan dapat kita lakukan, yaitu mengkonsumsi makanan yang bergizi ya, seperti makan buah-buahan dan sayuran, olahraga secara teratur, tidur dan istirahat yang cukup ya, tidak begadang ya, tidur terpisah dengan penderita influenza yang sakit ya, dan periksalah ke dokter agar segera ditangani ya. Oke, baik, mungkin ini saja yang dapat Pak Aziz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, SDA Salam Joglo. Dadah.